batu bara adalah jantung beracun dari ekonomi bahan bakar fosil. Status ini bikin Jakarta jadi kota dengan udara terburuk di Indonesia. Riset yang disusun sama CREA menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU. Kelihatannya fosil energi itu sudah menjadi musuh bersama. Jadi tentunya memang kita punya rencana untuk jadi net zero ya. Salah satu caranya untuk mengurangi capacity factor dari pembangkit-pembangkit listrik yang berbasis fosil. Net zero emission itu ditargetkan 2060. Kalau secara di energi baru terbarukan, di Indonesia itu di 2030 itu kalau saya nggak salah itu targetnya itu adalah kurang lebih 19%. Sekarang tahun 2020 yang lalu yang sepengetahuan saya itu masih 12%. Jadi tantangannya masih besar gitu. PTI Sumedang ini sih sederhana sebenarnya, adalah bagaimana kita berkontribusi di dalam transisi energi dari generasi fosil kepada energi baru terbarukan. Kita harapkan adalah ada kontribusi sekecil apapun itu terhadap transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap tantangan global dalam hal perubahan iklim dengan mencoba terlibat langsung di transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Itu saya ingat saya waktu itu di Surabaya, kemudian saya ditelepon oleh PLN menawarkan untuk mendatangani PPA. Saya bilang, bagaimana kami bisa mendatangani PPA karena kami sendiri nggak siap gitu. Nah, kemudian PLN menyampaikan, Pak, kami akan kasih waktu ke Bapak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak tanda tangan PPA saja dulu. Nah, kemudian itu kita tanda tanganlah PPA ini di kantor SDM. Waktu itu Direktur PLN Pak Sofian Basir dan Pak Menteri Pak Jonan. Penandatangan itu terjadi di tahun 2017. Itu awal mulanya. Oke, setelah tanda tangan PPA banyak yang kontak kita untuk ajak kerjasama. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita ketemu dengan teman itu, mereka punya perusahaan namanya Lentera. Karena PT Lentera inilah kemudian kita sepakat, kita dibantu untuk mengembangkannya. Lentera meng-guide kita, pertama yang dilakukan adalah feasibility validation, dilakukan oleh Tractable NG. Kedua adalah hydrology review, itu dilakukan oleh konsultan LAPI ITB. Kita juga melakukan ISIA. Banyak yang tertarik, tapi tidak ada yang cocok gitulah. Sampai suatu saat kita ketemu dengan IIF. Nah, ketika kita presentasi IIF, yang mereka sangat tertarik adalah dokumen ISIA kita. Karena mereka memang adalah concern dengan lingkungan dan sosial. Kemudian dilakukanlah namanya due diligence. Itu ada 3, ada legal, ada technical, ada sosial dan environmental. Nah, yang legal ini dilakukan oleh UMP, technical dilakukan oleh Indokoi International, Jepang, kemudian SNIT dilakukan oleh Haskoning Belanda. Baru dilanjutkan dengan penandatanganan facility agreement dengan IIF. Konstruksinya itu dimulai 1 Mei tahun 2021 dengan mobilisasi alat dari Jakarta itu. Kita mulainya dengan civil work yang dikerjakan oleh Faisa Fashion Engineering. Tantangannya pada itu, jadi bagaimana membawa barang logistik gitu ya, alat berat, turbin generator juga ada 2 km pipa, diameter 2,2 GRP, kita impor dari Spanyol untuk waterway-nya PLT Maha itu. Nah, kemudian ketika kita mau mulai melakukan mobilisasi, mulai timbul reaksi dari masyarakat. Mulai dari penghadangan, mulai gangguan memprotes katanya banyak debu, akan mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka. Terus terang aja ini adalah urat nadi daripada proyek ini. Nah, di sini kita banyak mengalami kendala, baik dari masyarakat, dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, gitu ya, bahkan LSM, wartawan segala macam. Itu banyak sekali tantangannya, macam-macam gitulah. Ya kayak urat nadi kita ini kayak diputus gitulah. Yang tantangan paling besar adalah kita mengalami banjir ya, banjir 2 kali. Nah, banjir pertama power house sudah jadi tapi turbinnya belum ada. Ketika masuk ke situ, jebol kita punya bangunannya karena waktu itu ada kita tutup tempat drop tube-nya keluar gitu ya. Kemudian adalah yang kedua, di Februari banjir lagi, tapi di situ turbin udah di dalam. Jadi turbinnya tergenang. Beruntung adalah bahwa peralatan elektrikalnya masih di atas gitu loh. Jadi di situ yang adalah masih peralatan mekanikalnya. Sehingga yang part-part bagian-bagian itu sebagian harus kita datangkan lagi dari Austria, itu yang menghambat
proyek kita ini. Yang membuat IEF itu mulai melihat ya, ini bahwa ini ada risiko terlambat karena banyak tadi kendala logistik itu ya. Kemudian ya IEF menanyakan sama saya, Pak boleh nggak kami ikut ya di rapat-rapatnya ASE gitulah. Ya kita bilang kita dengan senang hati, kita tidak perlu menjelaskan, IEF tahu semua masalahnya gitu. Ikutnya IEF di dalam rapat-rapat konstruksi itu menolong proyek ini bisa atau delay ini itu nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau ada kendala itu langsung itu IEF tahu dan kita langsung diskusikan bagaimana solusinya. Jadi memang proyek ini dikelilingi menurut saya Pak oleh orang-orang baik lah. Di bulan September 2023 itu direksi IEF dipimpin oleh Pak Reynaldi, presidennya IEF, didampingi oleh Pak Anton Simatupang, Pak Jonathan dari bisnisnya, Pak Yayan dan Budika dan beberapa itu rombongan besar lah. Dan mereka ini didampingi oleh tim dari Asian Development Bank. Kita mulai di Mei 2021 karena tadi kendala-kendala sosial dan force major ini yang banjir 2 kali ini, hanya kita molor 6 bulan. Kita akhirnya COD di 5 Desember 2023. Secara biaya kita sampai itu di 22 juta US dollars. Seremonialnya itu dilakukan di tanggal 13 Desember 2023 di Grand City Hall di Medan pada 13 Desember 2023. Per hari ini 26 Juni ya 2024, nah kita sudah produksi sekarang adalah 22,3 gigawatt hour. Itu kita boleh dibilang sudah over surplus ya. Dengan PLT Mahai Semundong yang 8 megawatt, dia bisa melayani kebutuhan energi kurang lebih 44.000 orang. Dan selama 25 tahun operasi atau kontrak dengan PLN, itu bisa mereduksi emisi karbon kurang lebih 537.500 metrik ton. Nah, harapannya adalah renewable energy ini atau energi baru terbarukan itu bisa berkembang, tapi harapannya adalah bagaimana pemerintah bisa mendukung ini sehingga ke depan di tahun 2060 target kita net zero emission bisa dicapai. Ya, kami atas nama manajemen dan seluruh karyawan PT Semundong Energi dan juga PT Paisa Pacific Engineering sebagai sponsor mengucapkan terima kasih banyak kepada IEF, dalam hal ini Pak Reynaldi sebagai Presiden Direktur, Pak Idan, kemudian juga Pak Bayu yang dulu pertama sekali kami ketemu, dulu Pak Anton yang mengawal proyek ini dari awal sampai sekarang, juga Pak Jonathan, juga Pak Wardana Bulisti, dan juga yang kalah penting nih yang mengawal kami dalam hal sosial dan lingkungan, Pak Yayan dan Budika, dan juga beberapa perusahaan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkat kalianlah ini proyek ini jadi dan membuat kita lebih baik dengan bisa kita menghasilkan energi bersih sehingga bisa kita mewariskan dunia kita ini kepada generasi penerusnya untuk bisa dinikmati oleh mereka. Doa kami semoga semua sehat-sehat selalu dan bisa kita ketemu di proyek-proyek berikutnya untuk kebaikan dunia dengan melalui membangun proyek-proyek sejenis bidang energi baru terbarukan. Terima kasih, semoga Tuhan menolong kita.